Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kami MGMP Kota Semarang bersama dengan saya Soehartoyo dari SMP Negeri 15 Semarang. Selanjutnya, sebelum dilanjutkan, mohon like dan subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Baiklah anak-anak, sekarang kita belajar bersama tentang persamaan kuadrat. Materi ini untuk kelas 9 semester Gasal. Tetapi sebelum kita lanjutkan untuk membahas materinya, perhatikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan indikatornya. Ya, sebelum kita melanjutkan untuk pembahasan materi, perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah gambar persegi panjang. Jika panjangnya 10 cm lebih dari lebarnya dan luasnya diketahui 200 cm persegi, berapakah panjang dan lebar dari persegi panjang tersebut? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, marilah kita ikuti pembahasan berikutnya. Oke anak-anak, untuk yang pertama kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Apakah itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat satu variabel adalah persamaan yang pangkat tertingginya 2 dan biasa ditulis AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A tidak boleh sama dengan 0 dan A, B, C anggota bilangan real. Selanjutnya, bilangan A, B, C disebut koefisien. Akar-akar atau penyelesaian dari AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Perhatikan di sini anak-anak, ada istilah akar-akar atau penyelesaian. Jadi nanti bisa menggunakan istilah akar-akar atau penyelesaian. Penyelesaian merupakan nilai X apabila dimasukkan ke dalam persamaan kuadrat ini akan menghasilkan kalimat yang benar. Bagaimanakah cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat? Ada beberapa cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama atau cara pertama adalah dengan memfaktorkan. Cara yang kedua adalah dengan melengkapi kuadrat sempurna. Sedangkan cara yang ketiga adalah dengan menggunakan rumus kuadratik atau biasa disebut dengan rumus ABC. Perlu diperhatikan, nanti dalam video pembelajaran ini yang kita bahas hanya cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Selanjutnya, untuk menentukan akar
persamaan kuadrat dengan memfaktorkan itu bagaimana? Nah, perhatikan tabel berikut. X kuadrat dikurangi 3x sama dengan X dikalikan dengan X min 3. Di sini ada bentuk kuadrat yang bisa ditulis dengan cara mengalihkan faktor-faktornya. Berarti X merupakan faktor dari X kuadrat min 3x dan X min 3 merupakan faktor X kuadrat min 3x. Berarti bentuk kuadrat ini bisa ditulis dalam bentuk perkalian faktor-faktornya. Lalu bagaimana dengan X kuadrat plus 6x plus 5 sama dengan X plus 5 dikalikan X plus 1. Berarti X plus 5 merupakan faktor dari X kuadrat plus 6x plus 5 dan X plus 1 juga merupakan faktor dari X kuadrat plus 6x plus 5. Perhatikan pula pada baris yang ketiga, 2x kuadrat plus 11x plus 12. Ini sama dengan perkalian faktor-faktornya, yaitu 2x plus 3 dikalikan dengan x plus 4. Nah, bentuk seperti itu disebut dengan memfaktorkan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan contoh berikut. Tentukan akar-akar dari x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Jawab, x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Faktor dari x kuadrat min x min 6 adalah x plus 2 dan x min 3. Maka bentuk persamaan ini dapat ditulis dengan x plus 2 dikalikan dengan x plus min 3 sama dengan 0. Lalu untuk apa kita mengubah dari bentuk kuadrat menjadi perkalian faktor-faktornya? Perhatikan di sini bahwa x plus 2 dikalikan x min 3 sama dengan 0. Agar mendapatkan nilai 0 berarti salah satu faktornya harus 0. Sehingga dapat kita tulis menjadi x plus 2 sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0. Kita menggunakan istilah atau karena untuk mendapatkan nilai 0 maka salah satu dari faktor persamaan kuadrat tersebut harus 0. Boleh x plus 2 atau boleh x min 3. Maka di sini menggunakan kata atau. Dengan demikian dapat kita lanjut x min sama dengan min 2. Berarti di sini plus 2 dipindahkan ruas sehingga menjadi negatif 2. Atau x sama dengan 3. Perhatikan ini kalau negatif 3-nya dipindah ruas menjadi positif 3. Berarti kalau x sama dengan min 2 atau x sama dengan min 3 merupakan penyelesaian, kalau kita uji cobakan ke dalam perkalian faktor-faktornya dari persamaan di atas menghasilkan kalimat yang benar. Coba kita lihat. Misalnya kita ambil x min 2. Digantikan di sini. Jadi min 2 ditambah 2 dikalikan min 2 dikurangi 3. Apakah 0? Kita lihat. Min 2
ditambah 2 adalah 0, sedangkan min 2 dikurangi 3 adalah negatif 5. 0 kali negatif 5 ketemunya 0. Demikian juga dengan X sama dengan 3. Dengan demikian dapat disimpulkan jadi akar-akar dari persamaan kuadrat di atas adalah negatif 2 dan 3. Baiklah anak-anak, ayo kita cermati bentuk umumnya. Bentuk umum X kuadrat plus BX plus C sama dengan X plus P dikali X plus Q. Di sini koefisien X kuadratnya adalah 1, sehingga angka 1 tidak ditulis. Kemudian bagaimana kalau faktor X plus P dikalikan dengan X plus Q, hasilnya apa? Iya, hasilnya adalah X kuadrat plus P plus QX plus PQ. Sehingga persamaan tersebut bisa ditulis menjadi X kuadrat plus BX plus C sama dengan X kuadrat plus P plus QX plus PQ. Coba sekarang kita bandingkan antara ruas kiri dengan ruas kanan, terutama untuk koefisien X dan konstanta. Di ruas kiri, koefisien X-nya adalah B, sedangkan di ruas kanan, koefisiennya adalah P plus Q. Sehingga dapat disimpulkan B sama dengan P plus Q. Kalau di ruas kiri, sekarang konstantanya adalah C, sedangkan di ruas kanan, konstantanya adalah PQ. Berarti kalau kita bandingkan C itu sama dengan PQ atau P kali Q. Nah, dapat kita simpulkan. Jadi, untuk memfaktorkan dicari nilai P dan Q. Sehingga jika A sama dengan 1, di sini A adalah koefisien dari X kuadrat atau X pangkat 2. Maka B sama dengan P plus Q dan C sama dengan P kali Q. Ini diingat-ingat ya, tidak boleh dilupakan. Baiklah anak-anak, coba sekarang perhatikan contoh berikut. Tentukan akar-akar dari 3x kuadrat plus x min 2 sama dengan 0. Coba perhatikan di mana bedanya dengan contoh yang tadi. Iya, kalau tadi koefisien dari x kuadratnya itu adalah 1. Sekarang koefisien x kuadratnya adalah 3. Jawab, 3x kuadrat plus x min 2 sama dengan 0. Ini bentuk kuadrat ini bisa ditulis dengan perkalian faktor-faktornya, yaitu 3x min 2 dikalikan dengan x plus 1 sama dengan 0. Sekarang agar salah satu faktornya ini adalah 0, maka ditulis menjadi 3x min 2 sama dengan 0 atau x plus 1 sama dengan 0. Selanjutnya 3x sama dengan 2 itu dari perpindahan negatif 2 dari ruas kiri ke ruas kanan, atau X sama dengan negatif 1. Negatif 1 itu dari plus 1 pindah dari ruas kiri ke ruas kanan. Nah, sehingga didapat X sama dengan 2/3 atau X sama dengan negatif 1. Coba kita ambil salah satu ya, misalnya 2/3 ini kita uji coba dulu ke perkalian faktor-faktornya ini. Misalnya 2/3, X diganti 2/3, 3 kali 2/3, 3 kali 2/3 ketemunya berapa? Iya, 2. 2 dikurangi 2 ketemunya 0. Nah, sekarang di sini 2/3 ditambah 1. Berarti ketemunya 1 2/3 lah. 1 2/3 kalau dikali dengan 0 ketemunya 0. Demikian juga dengan X sama dengan negatif 1. Kalau digantikan ke perkalian faktor-faktornya ini juga akan menghasilkan kalimat yang
benar. Sehingga dapat disimpulkan, jadi akar-akarnya adalah 2/3 dan negatif 1. Oke, kalau begitu coba kita cermati bentuk umumnya, bahwa AX kuadrat plus BX plus C sama dengan, ini dapat ditulis dengan perkalian A dikalikan dengan X plus P per A dikalikan juga dengan X plus Q per A. Berarti di sini bisa ditulis dengan berapa faktor? 1, 2, 3 dengan 3 faktor, yaitu A, kemudian X plus P per A, kemudian X plus Q per A. Bagaimana kalau faktor X plus P per A dikalikan dengan X plus Q per A? Ini jadinya ya, sehingga menjadi X kuadrat plus PX per A plus QX per A plus PQ per A kuadrat. Maka AX kuadrat plus BX plus C dapat ditulis sama dengan A dikalikan dengan X kuadrat plus PQ per A plus QX per A plus PQ per A pangkat 2. Nah, di sini menarik anak-anak, perhatikan di sini. Ada PX per A plus QX per A. Masih ingatkah kalian mengubah ini menjadi bentuk distributif perkalian terhadap penjumlahan? Ya, coba jadi apa? Oke, kita lihat berikutnya ya. Iya, ternyata PX per A plus QX per A menjadi ini, P plus Q per A kali X. Nah, bagaimana akibatnya kalau A ini dikalikan dengan yang ada di dalam kurung ini, yaitu A kali X kuadrat, A kali P plus Q per A X, A kali PQ per A kuadrat. Iya, sehingga dapat ditulis bahwa AX kuadrat plus BX plus C sama dengan A kali X kuadrat adalah AX kuadrat. Sedangkan A ini kali P plus Q per AX menjadi P plus QX, dan A dikalikan PQ per A kuadrat menjadi PQ per A. Dengan demikian dapat disimpulkan, jadi jika A tidak sama dengan 1, maka B sama dengan P plus Q dan C sama dengan PQ per A, atau boleh ditulis A kali C sama dengan P kali Q. Jangan sampai lupa ya, harus betul-betul diperhatikan. Terima kasih atas perhatiannya dan keaktifannya dalam mengikuti video pembelajaran ini. Semoga anak-anak sehat dan sukses selalu. Demikian video pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.